Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Khotul muhtarabin para ibu-ibu rahimakumullah. Kita sama-sama bersyukur kepada Subhanahu wa taala pada sore hari ini khususnya dapat bersama-sama hadir untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Bersama-sama thalabul ilmi, mudah-mudahan niat ikhlas kita berangkat dari tempat tinggal kita dengan meninggalkan sebagian aktivitas kita untuk hadir di tempat ini dan istiqomah, mudah-mudahan jadi amal soleh kita. Ya, yang insya Allah nanti akan kita panen bersama-sama dengan cara menambah beratnya timbangan amal soleh kita fi yaumil akhir. Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah, tidak terasa ya kita sudah meninggalkan tahun 2022. Begitu cepat waktu ini berjalan. Kita ini kan tiba-tiba sudah usia 60 tahun, wonten sing usianya 50 tahun, ada yang sudah 70 tahun misalkan, tapi insya Allah tetap semangat untuk thalabul ilmi, ya, nggak terasa. Bahkan kita nggak pernah tahu kapan kira-kira jatah usia kita ini berakhir, ya, kita nggak pernah tahu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114 ketika bicara masalah usia kehidupan. Allah berkata atau berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ardi adala sinin. Berapa sih kamu itu hidup di dunia ini? Berapa tahun coba? Ya, sudah berapa tahun kita hidup ini? 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, atau mungkin 80 tahun? Ternyata jawabannya adalah qalu labisna yauman au ba'da yaum. Ternyata manusia berkata, ya Rob, labisna yauman, sungguh kami ini hidup hanya satu hari, au ba'da yaum, atau setengah hari. Jadi gak terasa ibu-ibu rahimakumullah. Kita sekian tahun hidup, ternyata ketika ajal menjemput, Masya Allah, cepat ternyata. Sehingga kita berangan-angan labisna yauman au ba'da yaum. Hidup kita hanya sehari atau bahkan setengah hari. Itu memang hidup jamaah rahimakumullah. Makanya antara dunia dan akhirat itu enggak sebanding. Enggak sebanding. Allah hanya memberikan kita ini paling ya, kalau dapat bonus maksimal 80 tahun lah kita hidup di dunia ini. Hitungan manusia kita. Tetapi kelak fil akhirat ya unlimited, tanpa batas hidup kita itu. Maka di dalam surah Al-Hijr Allah katakan wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kita hidup di dunia ini itu bandingannya adalah alfasanat, ya. Di akhirat itu satu hari bandingannya adalah 1000 tahun di dunia ini. Jadi panjenengan mangke kalau sudah masuk surga, Allahumma amin ya, kemudian satu hari itu hanya berapa? Hitungannya 1000 tahun di dunia ini. Subhanallah. Nah, jemaah rahimakumullah, namun demikian ketika kita di dunia ini, kita ini diminta oleh Allah untuk banyak beramal soleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk banyak beramal soleh. Karena kelak ketika kita ini meninggal dunia, ternyata yang menemani kita hanyalah amal soleh kita. Hitungan orang sukses itu adalah ketika dia mampu memperbanyak amal soleh, sehingga kelak fil akhirah faman zuhziha anin nar wa dakhala jannata faqad faz. Surat Ali Imran ayat 145. Ya, ukurannya orang sukses adalah faman zuhziha anin nar. Siapa yang dijauhkan dari
api neraka, wadkhilal jannah, dan dia dimasukkan surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Nah, fase awal menuju sukses adalah ketika kita kelak meninggalkan dunia ini. Ya. Tidak ada satu pun yang mengikuti kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Anak kita tidak menemani kita di alam barzah. Harta kita tidak menemani kita. Maka sebanyak apapun kita menumpuk harta, itu bukan ukuran sukses. Ya. Yatba'ul mayyitu bisalasin. Orang mati itu nanti ketika dihantarkan ke pemakaman diikuti 3 hal. Ya. Yaitu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya ikut. Ya, mungkin ketika dihantarkan pakai mobilnya dia, atau mungkin keluarganya membawa sepeda motor, ikut sama-sama menghantarkan ke jenazah, ke pemakaman. Wa ahluhu, keluarganya juga ikut, anaknya ikut, keluarganya ikut, ibunya ikut, bapaknya ikut, mungkin pasangan hidupnya juga ikut. Tapi mereka tidak akan pernah menginap. Adakah orang yang menghantarkan jenazah keluarganya kemudian menginap 1 hari, setengah hari, 5 jam? Enggak ada, pulang semua mereka itu. Selesai pemakaman pulang mereka. Dan amalnya juga ikut. Yarji'u sali wa yabqal wahid. Yang 2 pulang ke rumah, keluarganya pulang, hartanya pulang, yang tinggal hanya amalnya yang menemani kita kelak. Jadi di dunia ini memang singkat jamaah rahimakumullah, tetapi ini sebagai cara kita untuk banyak bertanam amal soleh dan kelak fil akhirat kita mengetamnya, memanennya. Maka sukses kita adalah ketika kita ini masuk surga dan kemudian dijauhkan dari api neraka. Kenikmatan yang paling besar jamaah ketika kita itu masuk surga bersama Kanjeng Nabi. Lebih nikmat lagi ketika di surga atau di akhirat tangan kita ini dipegang oleh Rasulullah kemudian dimasukkan ke surga. Bisa enggak itu? Sangat bisa. Apakah berat amalannya? Ringan sekali jamaah. Hanya kita ini perlu tulus dan ikhlas dan sungguh-sungguh. Saya ambil contoh. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Ada sahabat Nabi bernama Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Ini sahabat yang biasa saja, enggak terkenal kalangan orang bawah. Suatu ketika dia minta izin kepada Kanjeng Nabi, Rasulullah, izinkan saya untuk bermalam saja 1 hari ke rumah panjenengan. Oh ya, enggak apa-apa. Maka dia menceritakan, ini ya, saya bermalam di rumah Rasulullah 1 malam. Nah, ketika beliau ini menginap di rumah Kanjeng Nabi, Rabi'ah Ka'ab al-Aslami ini sregep membantu membersihkan rumahnya Kanjeng Nabi, menyiapkan air, menyiapkan tempat wudhunya dan sebagainya. Sangat rajin dia itu. Jadi kalau ada tamu Pak, Bu, ya datang ke rumah panjenengan, ini rajin itu kan bikin tuan rumah kan bahagia. Insya Allah tamuku kok rajin. Tapi kalau ada tamu bermalam, tiba-tiba yang ditanyakan, Pak nyun sewu, wifi-nya kodenya apa? Nah, ini tamu ini golek internet ya. Rasul bangga dengan Rabi'ah ini. Maka dipanggillah, ke sini kamu. Salni katanya. Coba apa yang kamu minta? Minta kepadaku. Ayo minta. Silakan minta. Apa jawab Rabi'ah? Karena ini kesempatan, ya Rasulullah, as'aluka murafiqatakal fil jannah. Duh Kanjeng Nabi, saya ini hanya minta kepada panjenengan supados saged nemani panjenengan di surga. Menjadi teman panjenengan di surga. Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Sahabat yang biasa-biasa saja, enggak terkenal. Ya, ditawari permintaan, dia hanya minta ingin jadi teman Kanjeng Nabi di surga. Rasul paham betul bagaimana kondisinya Rabi'ah ini. Dia bertanya lagi, agar zalik, masih ada lagi kah permintaan kamu selain ini? Ya, la ya Rasulullah, zaka, itu saja. Apa kata Rasul?
Kalau gitu fa'inni ya, bikasrotika sujud kan. Kalau begitu untuk mewujudkan keinginan kamu, bantu aku. Dengan cara apa? Memperbanyak sujud. Jadi dengan memperbanyak sholat, karena as-sujud itu as-sholah. Sebagaimana pemahaman dari Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya. As-sujud as-sholah. Jadi kalau kita memperbanyak sholat, jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan bersama Rasulullah di surga. Itu contoh yang pertama. Jadi bisa kita ini bersama Kanjeng Nabi di surga. Atau contoh yang kedua, hadis dari Anas bin Malik. Suatu ketika Anas bin Malik itu sedang bersama beberapa sahabat di sebuah majelis dengan Kanjeng Nabi. Tiba-tiba ada seorang badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata taqumus saah," katanya. Tuh Kanjeng Nabi, kapan kiamat itu terjadi? Jadi enggak ada kabar apa-apa, tiba-tiba orang badui ini bertanya, kapan terjadinya kiamat? Rasul mendel mawon, enggak mau menjawab. Karena kayaknya enggak penting ini. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, mata taqumus saah." Kapan kiamat itu terjadi? Sampai 3 kali sang badui bertanya. Langsung yang ketiganya dijawab Rasulullah mengatakan, "Kalau misalkan hari ini kiamat, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya?" Jadi kalau misalkan hari ini kiamat, minimal kematian, apa yang kau persiapkan untuk menghadapinya? Apa jawab badui? Kalau hari ini kiamat ya Rasulullah atau kematian, tidak ada satu pun yang mampu aku persiapkan dengan baik kecuali aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta fil jannah. Anta ma'aman ahbabta fil jannah. Kalau demikian, kamu akan bersama orang yang kamu cintai di surga. Siapa yang dicintai oleh badui tadi? Rasulullah. Berarti dia akan bersama Kanjeng Nabi di surga. Jadi jamaah rahimakumullah, banyak cara ya, kita bisa bersama Kanjeng Nabi di surga. Menyantuni anak yatim juga demikian. Itu sarana kita untuk bersama Rasul di surga. Nah puncaknya ya, yang kita bahas pada sore hari ini, ketika kelak di akhirat tiba-tiba kita bertemu Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi menjadi penjaminnya dan tangan kita dipegang sampai kita dimasukkan ke surga. Nah, bagaimana keamalannya? Di dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan, di dalam Sunan Ibnu Majah juga disebutkan, Imam At-Tabrani juga menyebutkan, Al-Albani mengatakan hadis ini sahih, bahwa Rasul bersabda, "Man qala hina asbaha," barang siapa yang berdoa setiap pagi hari, ya. Jadi berdoa setiap pagi hari. Apa doanya? Semuanya hafal doa ini. Nek gak hafal, jajane jaluk maneh. Ya. Jadi semuanya hafal doa ini. Hanya persoalannya kita enggak bisa istiqomah dengan doa ini. Apa doanya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hafal kan? Gimana? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita setiap pagi hari membaca doa ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, mutqinan fi qalbi, penuh keyakinan dalam hatinya, Rasul menyatakan dalam hadisnya itu, wa anaz-zaimu, aku yang akan menjadi penjaminnya kelak, aku jamin dia, la akhudunna biyadi, betul-betul nanti akan aku pegang tangannya, hatta udkhilul jannah, sampai dia aku masukkan ke surga. Subhanallah. Ya. Membaca apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Simple Bapak Ibu-ibu, sederhana, tapi subhanallah, udkhilul jannah, Allah Rasul masukkan kita ke surga. Nah, sekarang tinggal kita, bisa enggak kita istiqomah untuk membaca doa ini setiap pagi hari dengan penuh keyakinan, karena ini sangat dahsyat. Sebab doa ini memiliki 3 muatan utama dalam
akidah kita. 3 muatan utama dalam akidah kita. Apa saja itu? Yang pertama, raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ini yang pertama. Benar enggak kita ini menjadikan Allah sebagai Tuhan kita? Ridho enggak kita ini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang kita pasrahkan semua kehidupan kita ini? Ini persoalan jamaah rahimakumullah. Karena banyak orang itu yang mengaku amantu billah, aku beriman kepada Allah, tapi ternyata banyak melakukan kezaliman. Kanjeng Nabi ketika membaca surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu walam yalbisu imanu bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanu bizulmin, dan keimanan mereka itu tidak bercampur dengan kezaliman. Imannya murni, ya, tidak bercampur dengan kezaliman. Jaminannya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka kelak yang akan mendapatkan keamanan dan mereka lah yang akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika mendengarkan ayat ini mereka protes. Ya Rasulullah, ini ayat sangat berat bagi kami. Berat sekali. Loh kenapa? Kam mina lam yuzlim nafsahu. Berapa banyak sih kita ini yang tidak berbuat dosa? Pasti kita ini berbuat dosa ya Rasulullah. Berbuat zalim. Ini berat ini. Maka Rasul mengatakan, tidakkah engkau mendengarkan pernyataan Luqman Al-Hakim pada anaknya bahwa kesyirikan adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, raditu billahi robba itu adalah kita ini menyembah Allah dan tidak pernah sedikit pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalimat tauhid la ilaha illallah jangan pernah bercampur dengan kesyirikan. Saya ambil contoh ya. Ada gembongnya orang kafir Quraisy bernama Abu Jahal. Abu Jahal inilah pimpinan dedengkotnya orang kafir Quraisy di kota Mekah. Ketika Rasul di awal fase dakwah di kota Mekah, itu yang menghalangi dakwah adalah Abu Jahal. Maka Rasul berpikir, ya apa carane berdialog dengan Abu Jahal dan kemudian ya bisa mengakui Islam sebagai agama yang benar. Ternyata dianalisa Abu Jahal itu sosok laki-laki yang hubbul jah. Apa hubbul jah itu? Cinta kehormatan. Nek dihormati, masya Allah, ya terbang ke langit. Dan dia juga cinta harta, cinta kekuasaan. Nah Rasul ketika dialog dengan pamannya ini Abu Jahal ini masuk ke sini, ngiming-ngiming kekuasaan. Bertemulah dua hamba Allah ini, Rasulullah dan Abu Jahal. Apa kata Rasul? Ya ami, wahai pamanku, uridulaka kalimatan wahidatan tamlikulakal ar wal ajam. Wahai pamanku, katanya, saya ini hanya menghendaki panjenengan mengucapkan satu kalimat saja. Ya, satu kalimat saja yang dengan kalimat itu engkau akan menjadi penguasa di Arab dan di luar Arab. Jadi pimpinan besar. Abu Jahal dikasih seperti itu, semangat, mau. Apa kalimat itu? Ya. Apa kalimatnya Bu kira-kira? Nah, Qul ya ami la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Katakanlah pamanku, tiada ilah kecuali Allah dan aku adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira Abu Jahal purna pembuatan mengucapkan kalimat itu. Nah, padahal kan simpel mawon kan? Apa beratnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sebagaimana kita ini kalau pas kumpulan itu mengucapkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abu Jahal enggak mau, meskipun iming-imingnya kekuasaan tanpa batas. Kenapa demikian? Karena Abu Jahal paham betul konsekuensi dari kalimat ini, kalimat tauhid ini, la ilaha illallah.
yaitu menghilangkan bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, termasuk diantaranya, ilah itu dalam pemahamannya ulama salaf, ma qasad tahu min jalbil khair au daf'idhar, itu namanya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang engkau yakini dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, itu namanya Tuhan. Ya, hati-hati. Jadi segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, itu namanya Tuhan. Apa contohnya kira-kira? Apa ayo? Jimat, ya. Jimat itu kalau orang mau Mojokerto namanya barang siji di rumah, ya. Ya, jadi kalau kita lihat iklan-iklan itu Masya Allah, orang jual jimat dengan mahar sekian-sekian itu kan. Jimat itu jamaah, itu haram itu. Dalam bahasa Arab namanya at-tamimah. Ya, tamimah. Tamimah tadi itu. Ma qasad tahu min jalbil khair au tafidhar. Segala sesuatu yang kamu maksudkan, kamu yakini dia dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Ada 10 orang laki-laki menghadap Rasulullah untuk berbaiat. Maka mereka masuk Islam dan berbaiat. Setelah itu yang satu ya ditolak oleh Rasulullah. Ketika mau berangkat jihad berjuang fisabilillah, yang satu yang ditolak. Yang 9 diterima, yang satu ditolak. Loh, ya Rasulullah, kenapa yang satu kok boten jenengan terami? Lahu tamimah, dia masih memakai tamimah jimat. Ya. Ikhlaqha, lepaskan tamimah itu. Ya. Man alaqa tamimatan faqad asrokah. Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik, ya. Jadi hati-hati sama rahimakumullah, jangan sampai iman kita itu ya, itu hancur dengan kesyirikan. Jangan sampai amal ibadah kita yang begitu bauannya itu kemudian hangus dengan kesyirikan yang belum kita taubati. Makanya semua amal ibadah kita, semua aktivitas kita lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La in asrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Ada orang di akhirat kelak itu membawa begitu banyak pahala, dia pede. Pahala haji dia bawa. Bisa jadi setiap tahun dia berangkat haji. Ya, karena punya KPIH, ngantar jamaah. Setiap bulan dia umroh. Ya. Sodakonya Masya Allah loman dengan orang lain. Sholat jamaahnya ajek sregep, bahkan datang lebih awal. Orang memandangnya ini Pak Haji yang sangat mumtaz, luar biasa. Dia bawa pahala banyak di surga. Dia bawa pahala banyak di surga. Hatta ma baina wa bainal jannah illa dhira. Seolah-olah antara dia dan surga tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah lagi. Tapi ternyata ada kesyirikan yang dia lakukan dan dia belum bertaubat. Maka apa yang terjadi? La yahbatanna amaluka. Semua amal-amal itu akan hangus semuanya. Amblas, entek. Enggak tersisa. Akibatnya apa? Wala takunanna minal khasirin. Dan kamu akan menjadi orang yang bangkrut, rugi. Seolah-olah membawa pahala banyak, ternyata hangus. Maka raditu billahi rabbah. Kuatkan tauhid, jauhi kesyirikan. Ini yang pertama, jemaah rahimakumullah. Ya. Yang kedua, wabil islami dina. Islam sebagai agamaku. Kita ridho bahwa Islam adalah agama kita. Loh, kenapa ini harus diucapkan dan diyakini? Karena banyak orang Islam yang tidak pede dengan agamanya. Yang enggak ridho kalau Islam adalah agama yang paling benar. Ada seperti itu. Coba kita lihat itu para pejabat-pejabat itu kan ya, mengatakan semua agama itu sama. Mana yang sama? Enggak. Ya. Kalau dia mengatakan semua agama sama, wes sekarang Anda Muslim, besok hari Selasa dah dia Kristen. Nggih, dina Rebo dah dia Buddha.
dino kemis dadi gini, ayo gelem enggak? Enggak mau. Ya. Jawabannya, "Lho kok jenenge murtad Ustaz." Iya, jadi jamaah rahimakumullah, Islam adalah agama yang paling benar. Inna dina indallahi Islam. Itu keyakinan kita bahwasanya agama yang paling diridhoi dan yang paling benar adalah Islam. Tidak ada yang lain. Kalau ada orang banyak melakukan amal kebaikan, ya nyumbang sana sini dan sebagainya, bahwa track record kebaikannya luar biasa. Tapi kalau dia tidak muslim, fala yuqbala minhu. Enggak akan Allah terima semua amal itu. Kenapa demikian? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan Allah terima. Islam. Dan Islam itu agama yang sangat santun. Agama yang sangat moderat. Agama yang sangat sederhana, enggak neko-neko jemaah rahimakumullah. Maka sekali lagi kita berharap ya tetap istiqomah dengan keislaman kita sehingga kita ini nanti kelak menghadap Allah tetap dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya, itu ya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan kita ridho bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah nabi kita dan rasul kita. Jemaah rahimakumullah. Hari-hari ini Kanjeng Nabi itu banyak terzolimi. Itu kalau misalkan Kanjeng Nabi itu masih hidup, atau misalkan ada Umar, ada Utsman, ya ada Abu Bakar, ada Ali, orang-orang itu akan habis itu, dibabat oleh mereka. Karena salah satu bentuk akidah kita adalah ad-difa'u anhu, membela Kanjeng Nabi. Hari-hari ini jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi itu dizalimi. Dengan cara apa? 3. Ada bentuk kezaliman umat Kanjeng Nabi kepada Rasulullah. Yang pertama gimana kok? Takdzibu ala Rasulillah, mendustai Kanjeng Nabi, berdusta atas nama Kanjeng Nabi. Dengan cara apa? Banyak mengungkapkan hadis-hadis palsu. Ya, itu enggak pernah bersumber dari Kanjeng Nabi, kemudian diidofakan, disandarkan pada Rasulullah. Ini hadis palsu ini. Makanya kita bersyukur para ulama itu memakai sistem sanad dalam menganalisa sebuah hadis. Maka ada kaidah mengatakan al-isnatu minad din. Laula isnada wala dinalahu. Sanad itu bagi dari agama. Kalau enggak ada sanad, agama ini akan hancur. Kenapa demikian? Ya, laqaula man sa'amasa. Karena setiap orang akan berkata sa'enake dhewe. Ya. Maka dianalisa ini sanadnya bagaimana. Kalau sanadnya itu ada rijal atau perawinya yang dhaif, yang dusta, maka ini hadis maudhu. Banyak jamaah rahimakumullah. Saya ambil contoh misalkan. Ya. Kita sering mendengarkan kan kalimat di bulan Ramadan itu misalkan ya, hati-hati ini. Ya. Telah datang bulan Ramadan, awalu rahmah, ya kan? Wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ya. Jadi Ramadan itu adalah 10 yang pertama itu rahmat, 10 yang kedua ampunan, 10 yang ketiga apa? Itqu minan nar, pembebasan dari neraka. Ini hadis palsu. Ya. Karena ada perawinya yang ya. Ada hadis asli atau sahih kemudian dipotong untuk kepentingan mereka dan menjadi viral saat ini. Hadis aslinya seperti ini, rawahu Ahmad dalam musnadnya itu. Dan ini sahih hadisnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini hadis sahih, riwayat Ahmad. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia telah mencintai aku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintai aku maka dia akan bersama kau di surga. Jadi bersama Rasul di surga syaratnya apa? Mencintai Kanjeng Nabi. Cirinya apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah. Lah bait yang pertama dan kedua ini dipotong dengan ditambahi man azoma maulidi kana ma'i fil jannah.
barang siapa yang merayakan hari lahirku, maka dia bersamaku di surga. Ini hadis palsu. Ya, nggak ada asalnya. Masya Allah. Itu ya, hati-hati. Banyak bertebaran hadis-hadis palsu itu. Sehingga Rasulullah sudah paham betul nanti kalau umatnya itu akan berdusta atas nama beliau. Maka 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi sudah mewanti-wanti, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adu 'alan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat yang layak adalah di neraka. Nah, ini kezaliman yang pertama kepada Rasulullah, yaitu berdusta atas nama Nabi. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalau misalkan kita ini menyampaikan satu kalimat berbahasa Arab misalkan, iki hadis apa bukan? Ya, kalau kita ragu-ragu, kita bisa mengatakan diriwayatkan bahwa ada sebuah riwayat seperti ini. Nah, enggak apa-apa. Ya, tadi jangan sampai kita ini kemudian mengatakan Rasul bersabda kalau misalkan kita masih ragu-ragu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, bentuk zalimnya pada Kanjeng Nabi adalah mengklaim bahwasanya Rasulullah itu tidak menyempurnakan risalahnya. Jadi Kanjeng Nabi itu jamaah itu dianggap sampai beliau wafat itu belum menyempurnakan risalahnya, sehingga perlu dimodifikasi, ditambah-tambahi dan bahkan mungkin bisa dikurangi karena nggak sempurna risalahnya. Padahal Allah telah menjamin di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya Muhammad, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Sempurna sudah disalahin. Jadi enggak usah perlu ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi. Kita ini sebagai umatnya cukup copy paste. Apa Bu? Copy paste. Sudah itu aja. Ya, karena risalahnya sempurna. Ada amalia sunnah, ya, tapi kemudian tidak dilakukan, mencari yang lain misalkan. Ya, aku lo kepengen poso sing mantep. Akhirnya golek poso sing gak karu-karuan. Ono poso mutih, ono poso ya abang, ono poso ijo, nah gitu kan ya. Padahal kalau kita ingin berpuasa tinggal pilih. Mau poso Senin Kamis, monggo. Masih kurang Ayyamul Bid, monggo. Masih kurang Daud, selesai. Dan itu masuk syar'i semuanya. Nah itu ya. Jadi enggak usah kita ini mencari yang lain. Mau sholat misalkan, sudah lengkap sholat itu, enggak usah tambah-tambah dengan sholat nisfu Sya'ban, nisfu Rajab, nisfu Ramadan, nisfu Desember, enggak perlu ya. Sudah banyak sholat yang kita bisa lakukan. Ada tahajud monggo, qiyamul lail, ada witir monggo, ada rawatib ba'diyah qobliyah. Bahkan Rasul menjamin kalau kita menjaga 12 rakaat rawatib, ya, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Rawatib ibu-ibu, qobliyah ba'diyah 12 rakaat kita jaga. Itu jaminannya kita sudah punya kapling, ya, tanah dan rumah di surga. Dek kene sik ngontrak di surga punya tanah kapling sudah, ya. Ya. Yang ketiga, bentuk zalimnya umat ini pada Rasulullah adalah tidak membela sunnah-sunnah beliau, bahkan melecehkan. Dan ini terjadi ibu-ibu. Ada hadis Nabi, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bagaimana kondisi umat akhir zaman nanti. Dan ini terjadi saat ini. Sayati zaman alan nas, akan datang suatu saat nanti, satu zaman al-qabidu aladin kal-qabidi bil jamrah. Orang yang memegang agama ini seperti memegang bara api. Kita ini jamaah, kalau sudah mengamalkan sunnah, Masya Allah, hantamannya luar biasa. Ya. Orang itu kalau mengamalkan amal wajib, udah biasa. Sholat wajib 5 waktu, biasa sudah itu. Punya kemampuan haji, biasa sudah. Ramadan puasa, sudah biasa. Tapi kalau kita istiqomah dengan amalan sunnah, Masya Allah, banyak yang nyinyir. Iya.
Sehingga kemudian kita ini kadang-kadang, okay, kalau dengan amalan sunnah kita ini kadang-kadang nggak pede, sehingga kita terikat dengan istilah ala ustadz sunnah aja kok. Sunnah kan kalau diamalkan kan dapat pahala, kalau enggak kan nggak dapat dosa. Nah, kan nggak apa-apa. Loh enggak, sunnah itu adalah kalau kita kerjakan itu dapat keutamaan pahala, kalau nggak dikerjakan eman. Jadi kita ini jamaah, kalau kita mengamalkan sunnah dengan istiqomah, masya Allah, dinyinyirin. Apa saja misalkan ngingu jenggot, ya. Ini sunnah ini, ya. Tapi orang mengatakan itu ada kepala KUA di Mojokerto yang jenggoten, radikal itu. Ya, itu insya Allah. Jadi insya Allah di Mojokerto itu yang jenggotnya paling dawa Goraku tok. Ya. Ya, itu kalau Pak Kepala itu kalau melewati saya itu langsung megang jenggot saya. Tambah dawa Pak Nasir. Alhamdulillah. Orang kalau berangkat ke masjid lebih awal, masya Allah, ada aja penghalangnya. Pak mau kemana? Ke masjid. Jam 5 ngene ke masjid. Enggak ngenteni sambil tilawah. Pak kakasen. Ya. Akhirnya apa? Ayo ngopi dulu. Saking enak ngobrol, kumandang iqomah, madus iqomah. Jadi jemaah rahimakumullah, orang sekarang ini kalau mengamalkan sunnah dengan istiqomah itu seperti memegang bara api. Ya, banyak yang nyinyiri. Nah, hati-hati. Ayo kita bela sunnah ini dengan sebaik-baiknya, semampu yang kita bisa. Baik jemaah rahimakumullah, itulah amalan yang luar biasa. Simpel sederhana tapi dampaknya dahsyat. Tinggal kita ini mau enggak istiqomah mengamalkan dengan penuh keyakinan. Setiap pagi kita menyisihkan waktu dengan membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Masya Allah, kelak kita akan bertemu kanjeng Nabi, kemudian tangan kita dipegang oleh Rasulullah, kemudian dihantarkan masuk surga. Subhanallah, ya. Nah itu jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan insya Allah kita semuanya nanti bisa bersama-sama bertemu fi jannatin na'im. Allahumma